Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Andrian, NIM 1120140, kelas HKID. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Langsung saja. Yang pertama, istilah hukum Islam di Indonesia. Al-Tashri', Al-Fiqh, dan Al-Quran. Setidaknya dari ketiga istilah inilah diambil makna hukum Islam di Indonesia. Hal ini bukan berarti ketiga istilah yang telah disebut awal bermakna satu. Bahkan terkadang didapatkan analisis ahli hukum Islam yang memberikan arti ketiga istilah tersebut dengan natijah dan esensi yang mempunyai perbedaan makna yang signifikan, bukan hanya pada tataran semantik belaka, namun juga pada sisi hierarki maknanya. Perjalanan hukum Islam di Indonesia. Dalam prakteknya, penerapan hukum Islam di negara ini telah melalui berbagai proses yang terkadang terkesan sulit untuk diterapkan. Sebelum beranjak pada pembahasan yang reformasi hukum Islam di Indonesia, sedikit akan kami singgung perjalanan hukum Islam di negara Indonesia pada masa prapenjajahan Belanda sampai pada era reformasi, dengan harapan setidaknya apa yang akan penulis paparkan di sini dapat memberikan gambaran tentang perjalanan hukum Islam. Sejak awal kedatangan agama ini ke bumi Indonesia hingga di era reformasi ini, hukum Islam pada masa prapenjajah Belanda. Akar sejarah hukum Islam di kawasan Nusantara menurut sebagian ahli sejarah dunia, ahli sejarah dimulai pada abad pertama Hijriyah atau pada sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan Nusantara, terutama wilayah Indonesia dan Malaysia. Kawasan utara Pulau Sumatera lah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang Muslim. Secara perlahan, gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Aceh Timur. Berkembangnya komunitas Muslim itu kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah air pada abad ke-13. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudra Pasai. Ia terletak di wilayah Aceh Utara. Pengaruh dakwah Islam cepat menyebar Islam pada masa itu, yang telah menerapkan hukum Islam sebagai hukum positif dalam wilayah kekuasaan kerajaan tersebut, dan kondisinya terus berlangsung hingga para pedagang Belanda datang ke kawasan Nusantara. Selanjutnya, hukum Islam pada masa penjajahan Belanda. Di samping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, tentu saja dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa. Dalam kenyataannya, penggunaan hukum Belanda itu
Menemukan kesulitan ini disebabkan karena penduduk pribumi barat menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan. Kaitannya dengan hukum Islam, dapat dicatat beberapa kompromi yang dilakukan oleh pihak VOC, yaitu pertama, dalam Statuta Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam. Kedua, adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan Kompendium Frege. Ketiga, adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain seperti di Semarang, Cirebon, Goa, dan Bone. Hukum Islam pada masa pendudukan Jepang. Pada masa ini nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama ini masa pendudukan Jepang di tanah air. Namun bagaimanapun juga masa pendudukan Jepang lebih baik daripada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan. Abikusno Tjugorososo menyatakan bahwa kebijakan pemerintah Belanda telah memperlemah posisi Islam. Islam tidak memiliki para pegawai di bidang agama yang berlatih di masjid-masjid atau pengadilan-pengadilan Islam. Belanda menjalankan kebijakan politik yang memperlemah posisi Islam. Ketika pasukan Jepang datang, mereka menyadari bahwa Islam adalah suatu kekuatan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan. Hukum Islam pada masa kemerdekaan 1945. Perdebatan panjang tentang dasar negara di BPUPKI kemudian berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Kalimat kompromi paling penting Piagam Jakarta terutama ada pada kalimat negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut Muhammad Yamin, kalimat ini menjadikan Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara Islam. Dengan rumusan semacam ini, sesungguhnya lahir sebuah implikasi yang mengharuskan adanya pembentukan undang-undang untuk melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Tetapi rumusan kompromis Piagam Jakarta itu akhirnya gagal ditetapkan pada saat akan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Ada banyak kabut berkenaan dengan penyebab hal itu, tapi semua versi mengarah kepada Muhammad Hatta yang menyampaikan keberatan golongan Kristen di Indonesia Timur. Hukum Islam di era Orde Lama dan Orde Baru mungkin tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama adalah eranya kaum nasionalis dan komunis.
Sementara kaum muslim di era ini perlu sedikit merunduk dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi, harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Sekian dari penjelasan saya tentang materi hukum Islam di Indonesia atau yang disebut reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi jarimah hudud. Langsung saja ke definisi. Menurut Ibnu Mansur dalam bukunya Lisan Al-Arabi juz 3 Beirut li al-Biba'ah wa al-Nasr 1374 halaman 140 berpendapat bahwa jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had secara bahasa adalah pemisah antara dua hal secara tidak. Dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Dengan kata lain, setiap jarimah yang mengganggu kepentingan masyarakat berarti telah mengganggu hak Allah dan pantas dihukum dengan ketentuannya. Di antara ayat Al-Quran yang berbicara masalah hudud, firman Allah surat Al-Talaq yang artinya, itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Ayat tersebut di atas berbicara tentang masalah hitungan waktu iddah cerai. Meskipun dalam konteks jarimah, akan tetapi dapat dipahami hudud adalah batas-batas hukum Allah yang telah ditetapkannya. Macam-macam tindakan jarimah. Yang pertama tentang syarikoh. Secara sederhana, definisi syarikoh adalah mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dilarang. Jadi syarat syarikoh harus ada unsur mengambil yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi dan juga mengambilnya pada tempat asli yang semestinya. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan mencuri, menurut bahasa ialah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan cara penipuan. Dalam pengertian syariat didefinisikan oleh para fuqaha, ahli hukum fikih, yaitu harta yang diambil oleh seseorang yang sudah berakal, baligh dan dilakukan secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang biasa tanpa alasan yang dapat ditolerir. Menurut Syarbini Al-Khatib, yang disebut pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukuman terhadap pelaku pencuri adalah
potong tangan berdasarkan surat Al-Maidah ayat 38. Yang kedua tentang riddah. Istilah riddah berakar dari kata rada yang secara etimologi berarti berbalik kembali. Sedangkan secara terminologi riddah berarti kembali kepada kekafiran dari keadaan beriman. Murtad atau riddah adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat perbuatan yang menyebabkan kekafiran atau dengan ucapan. Adapun unsur-unsur jarimah riddah ini adalah kembali atau keluar dari Islam dan adanya niat melawan hukum kesengajaan. Hukuman bagi pelaku riddah adalah dibunuh. Dalil pembenar sanksi dunia bagi pelaku riddah yaitu dihukum mati adalah hadis yang diriwayatkan dari banyak versi, namun yang paling terkenal dan sahih di antara hadis-hadis tersebut menurut Al-Buti adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Selanjutnya bigat. Menurut istilah Al-Baghyu adalah pemberontakan, adalah keluar dari ketaatan kepada imam, kepala negara yang benar sah dengan cara yang tidak benar. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan ada 3 unsur pemberontakan, yaitu pembangkangan terhadap kepala negara. Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan, ada niat yang melawan hukum. Yaitu selanjutnya tentang hirabah, yaitu perampokan adalah pengambilan harta orang dengan cara kekerasan dan pembunuhan. Hukuman terhadap pelaku hirabah adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara berseling atau diasingkan. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Al-Maidah ayat 33. Sekian dari penjelasan saya tentang materi hudud ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi tentang jarimah kisos dan jarimah diyat. Definisi tentang kisos. Hukum kisos merupakan salah satu bagian dari hukum pidana Islam atau biasa diistilahkan dengan fikih al-jinayah. Kisos adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Syarat-syarat wajib kisos diantara lain yaitu
Orang yang membunuh sudah balik dan berakal. Yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh. Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya, yaitu agama, merdeka, anak, dan bapak orang kafir. Yang dibunuh adalah orang yang terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan perjanjian. Pelaksanaan hukum kisos. Pelaksanaan hukuman kisos. 1. Bagi pembunuhan sengaja, maka sanksinya ada 3, yaitu hukuman pokok atau al-uqubat al-asliyah. Yang kedua, hukuman pengganti atau al-uqubat al-badaliyah. Yang ketiga, hukuman tambahan atau al-uqubat al-tobaiyah. Secara global, pembunuh dengan sengaja wajib terkena 3 perkara. 1. Dosa besar, dikisos karena ada ayat kisos. Yang ketiga, terhalang menerima warisan karena ada hadis orang membunuh tidak mendapat waris apapun. Yang kedua, bagi pembunuhan yang seperti sengaja, maka sanksinya ada 3, yaitu yang pertama, hukuman pokok al-uqubat asliyah. Yang kedua, hukuman pengganti al-uqubat badaliyah. Yang ketiga, hukuman tambahan al-uqubat al-tobaiyah. Selanjutnya tentang hapusnya hukuman. Kisos hukuman. Kisos dapat dihapus karena hal-hal berikut, yaitu hilangnya tempat atau bagian yang dikisos. Yang kedua, permaafan atau adanya permohonan maaf. Yang ketiga, perdamaian. Yang keempat, diwariskan hak kisos. Yang dimaksud dengan hilangnya tempat yang dikisos adalah hilangnya anggota badan atau jiwa orang yang dikisos sebelum dilaksanakan hukuman kisos. Para ulama berbeda pendapat dalam hal hilangnya tempat. Untuk dikisos itu mewajibkan diat. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hilangnya anggota badan atau jiwa yang akan dikisos itu menyebabkan hapusnya diat. Karena bila dikisos itu tidak meninggal dan tidak hilang anggota badan yang akan dikisos itu, maka yang wajib hanya kisos, bukan diat. Selanjutnya, diat. Menjelaskan tentang diat. Diat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadi tindak pidana atau pembunuhan atau penganiayaan dan diberikan kepada korban atau walinya. Diat ini tentang dalam 2 macam. Yang pertama, diat mughaladoh. Diat mughaladoh adalah denda disebabkan karena membunuh orang dengan sengaja.
yaitu Diyat mughaladoh adalah denda disebabkan karena membunuh seorang yang merdeka Islam secara sengaja amdin. Diyat mughaladoh besar dendanya yaitu 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor unta betina umur 3 tahun masuk tempat, tahun 30 ekor unta betina umur 4 tahun masuk 5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Yang kedua, diyat mukhafafah. Diyat mukhafafah yaitu denda disebabkan karena pembunuhan seseorang Islam tanpa disengaja. Sibul amdin, diyat mukhafafah besar dendanya yaitu 100 ekor unta juga, tetapi dibagi 5. 20 ekor unta betina umur 1 masuk 2 tahun. 20 ekor unta betina umur 2 tahun masuk 3. 20 ekor unta jantan umur 2 tahun masuk 3 tahun. 20 ekor unta betina umur 3 tahun masuk 4. 20 ekor unta jantan umur 4 tahun masuk 5. Terima kasih. Sekian dari penjelasan materi-materi yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas atau salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini untuk memenuhi ulangan akhir semester pada makul fikih jinayah. Terima kasih.